Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam sekolah minggu. Terlebih itu kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memulaikan ibadah kami. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau sertai kami supaya ibadah kami dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya dapat terlaksana semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pada saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Dalam sikap berdoa, kita sambil pujikan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
kasih-Mu. Sama-sama kita ulang dari awal. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh duduk diam dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk hamba-Mu pada pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, memberkati setiap apa yang menjadi perkataannya ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa untuk acara ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kisah seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi kakak bacakan mulai dari ayat 8 saja ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nanti adik-adik baca mulai dari ayat pertama ya. Jadi kisahnya seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang berada di Danau Genesaret. Orang banyak datang berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Sedangkan nelayan-nelayan sudah membersihkan jalannya karena mereka habis selesai menjalaikan. Kemudian Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon Petrus. Dan Yesus menyuruh Simon Petrus mendorong sedikit perahunya ke jauh dari pantai. Jadi Yesus mulai mengajar di atas perahu. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk mendayung perahunya ke tempat yang agak dalam. Tetapi Simon jawab apa? Kita baca ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Simon Petrus menjawab seperti ini kepada Yesus. Yesus, kami telah sepanjang malam menangkap ikan, kami telah bekerja keras, kami telah berusaha keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Jadi dari sini kita dapat belajar tentang ketaatan, bagaimana Simon Petrus tetap taat meskipun tidak tahu apakah akan dapat ikan atau tidak. Setelah itu, setelah Simon Petrus mendayung perahunya, setelah mengikuti perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Dan di ayat berikutnya dikatakan jalannya hampir koyak. Dan Simon Petrus dan teman-temannya memanggil nelayan yang lainnya supaya membantu mereka karena perahunya tidak sanggup untuk menampung ikan yang begitu banyak. Dan Simon Petrus setelah melihat kejadian itu, Simon Petrus terkagum, Simon Petrus tersungkur dan menyuruh Yesus pergi karena dia adalah orang berdosa. Jadi Petrus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan tidak layak untuk di hadapan Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata, jangan takut sebab aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Jadi kita bisa belajar dari sini bagaimana Yesus tidak melihat dosa-dosa kita, tetapi dia melihat hati kita tetap mau untuk melayani Tuhan. Sesudah dapat ikan banyak, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Jadi di sini Yesus memanggil Simon Petrus untuk menyelamatkannya dan menjadikannya murid-muridnya. Demikian juga adik-adik. Yesus ingin menyelamatkan adik-adik dan menjadikan adik-adik murid-murid Yesus dan menjadi terang bagi sekeliling, bagi teman-teman adik-adik dan dimanapun adik-adik berada. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan berkati adik-adik, biarlah mereka dapat memahami firman-Mu, biarlah mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kerja buat Tuhan selalu manis.